Saudara tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu ada dalam skenario Tuhan yang benar, Yahweh Elohimnya Israel pada zaman Perjanjian Lama, lalu kemudian menyatakan dirinya di dalam Yesus Hamasia atau Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengskenario termasuk para pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman di seluruh jagat raya. Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saat ini saya ingin berkomentar dengan kemenangan Pak Donald di US, saudara. 3 bulan yang lalu, atau sekitar 4-5 bulan yang lalu, ya, saya melihat sebuah postingan di X. Saya belum tahu bahwa masa-masa itu sedang dalam pengajuan atau pencalonan presiden ya di sana, saudara. Nah, dan termasuk Pak Donald yang juga saat itu saya lihat akan maju jadi presiden Amerika, saudara. Namun ada satu hal yang membuat keyakinan saya, dan saat itu saya menyampaikan dari channel saya bahwa nantinya dia akan menjadi pemimpin Amerika kembali, saudara ya. Saudara, kalau kita mengikuti Alkitab, maka kita bisa mengetahui ya akan apa yang akan terjadi. Seperti blueprint untuk apa? Untuk dunia ini, saudara. Saat itu saya melihat bahwa Pak Donald itu salah satu kandidat yang mensupport kripto ya. Saudara pernah dengar namanya kripto ya? Saya juga seorang yang membahas ya kripto, walaupun saya bukan ahlinya, saudara, tetapi cukup sedikit paham ya. Nah, kita akan masuk di dalam namanya, saudara, web 3. Jadi pergeseran itu dari web 2 ke web 3. Apa itu web 2? Web 2 itu adalah media sosial seperti yang sekarang kita tempati ini ya, sama-sama. Kemudian ada juga YouTube, saudara. Itu web 2 semua. Kemudian ada Microsoft ya. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam web 3. Dari kondisi inilah saya menyampaikan saat itu bahwa yang akan memimpin kembali itu adalah Pak Donald karena dia mensupport kripto. Nah, kebetulan ada saudara seiman di Amerika, di Florida. Seperti pada judul ini, saudara, itu dari analisa saya yang tadi ya. Nah, seperti pada judul ini bahwa Pak Donald itu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus sebelum jadi presiden. Saudara tahu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini itu ada dalam skenario Tuhan yang benar, Yahweh Elohimnya Israel pada zaman Perjanjian Lama, lalu kemudian menyatakan dirinya di dalam Yesus Hamasia atau Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang mengskenario termasuk para pemimpin-pemimpin yang ada di atas muka bumi ini, saudara. Nah, saya teleponan dengan saudara seiman ini dan dia berkata bahwa ada nubuatan. Tentunya harus kan diuji, saudara. Ya. Ada nubuatan, memang Pak Donald sudah dinubuatkan bahwa dia akan menjadi pemimpin kembali. Tuhan berbicara kepada seseorang bahwa dia akan menjadi pemimpin USA kembali. Bahkan detail dia menceritakan dia akan mengalami, saudara, akan didor, saudara ya. Akan ada orang yang mencoba melakukan untuk memberangkatkan nyawa Pak Donald, tetapi tidak berhasil. Itu detail loh, sampai dinubuatkan seperti itu. Dan memang terjadi, saudara. Setelah saya teleponan dengan saudara seiman, saya pribadi
tambah besarlah keyakinan saya bahwa dia akan memimpin. Bukan cuma itu, saudara. Saudara lihat ya, di tengah konflik yang sedang terjadi, di mana eh, banyak state-state, saudara, yang mencaci bahkan mengutoek umat pilihan. Tetapi dalam kampanye-kampanye Pak Donald, dia berani tampil membela. Ini kan bisa menjadi sebuah, kalau boleh dibilang, pengaruh buat dia, saudara, untuk menjadi pemimpin dari kacamata dunia. Tetapi saudara tahu, siapapun yang memberkati umat pilihan, kata Alkitab, pasti akan diberkati. Ya, karena memang sudah dalam skenario Tuhan, saudara. Makanya kita lihat kemenangan telak diraih oleh Pak Donald. Karena dia memang benar-benar menunjukkan sikapnya yang mensupport umat pilihan. Maka Tuhan memberkati dia. Ya. Saudara lihat, bandingkan dengan mereka yang mengutoek bangsa umat pilihan Tuhan yang ada di Republik ini, saudara ya. Calon presiden yang dahulu yang menolak anak-anak umat pilihan untuk berlaga main sepak bola di Indonesia. Padahal pemainnya saja loh. Jadi siapapun yang berkaitan dengan umat pilihan, jangan coba-coba. Termasuk yang terkecil. Dia mencoba menghalangi dengan suara lantang. Saudara tahu, dahsyatnya Tuhan yang merancangkan manusia. Dia mendapatkan suara paling terendah. Ya kan? Saudara tahu ya, Pak G ya, dari partai ya, Banteng, saudara. Lalu kemudian bukan cuma itu, tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak bisa lagi punya kesempatan untuk maju mencalonkan diri sebagai pemimpin Republik ini. Kenapa? Waduh, Alkitab berkata, saudara ya. Saya hanya kembali kepada Alkitab. Siapa yang memberkati umat perjanjian akan diberkati. Siapa yang mengutoek juga akan dikutoek. Ini adalah kebenaran dan ini adalah prinsip Elohim, prinsip Tuhan yang benar yang tidak bisa kita langgar. Apakah batal karena itu hanya berlaku untuk umat-umat pada zaman perjanjian lama? Tidak batal, saudara. Ini berlaku sampai akhir zaman. Karena itu, saudara, jangan coba-coba. Termasuk ada yang mencoba-coba biasa berkomentar di video saya. Hati-hati loh, saudara ya. Hati-hati loh ya. Apa susahnya mengeluarkan berkat? Lalu kenapa kita tiba-tiba punya panas di sini terhadap umat perjanjian? Padahal kita tahu dia adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa yang makan manna, roti yang turun dari surga. Hebat, saudara ya. Dahsyat. Biar apa yang saya sampaikan ini membuka pemikiran kita, khususnya bagi saudara seiman, untuk tetap punya cara berpikir yang selaras dengan firman Tuhan, memberkati bangsa pilihan, punya hati yang penuh dengan ketulusan, tidak punya niat jahoid. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati, saudara. Tuhan yang punya langit dan bumi, dia tahu isi hati kita, saudara ya. Dengan hati yang tulus, pasti saudara akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Silahkan saudara share video ini untuk menolong saudara kita. Penuhi dengan bumi ini dengan kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.